Halo, apa kabar? Ini dengan Buce, ya. Saya mengucap syukur bahwa Presiden Trump bisa recover kembali, ya. Uh, saya mau bicarakan saat ini ada beberapa hal yang cukup janggal bagi saya, ya. Yang pertama, saya dengar juga bahwa Presiden Trump, Presiden Jokowi, dan Dr. Terawan mereka disalahkan karena tidak menutup negara dari awal, dari bulan Februari. Ya. Tadinya saya juga pikir saya setuju juga, tapi setelah saya pikir-pikir lama-lama, kalau saya jadi jadi Trump atau jadi Presiden Jokowi, apa yang akan saya lakukan? Ya, seperti kalian tahu ya bahwa kita tidak pernah prediksi bahwa ini akan terjadi sampai satu tahun seperti ini. Dan efeknya akan seperti ini tidak pernah diprediksi dan tidak pernah terjadi. Saya kira saya tidak. Kalau kalian tanya Kobuche menyalahkan, saya tidak menyalahkan. I think I will do the same thing karena saya memikirkan kepentingan yang lebih luas. Saya memikirkan kepentingan orang punya bisnis, kehidupan orang banyak bagaimana gitu. Saya pikirkan itu. So itu yang pertama. Jadi kalau saya ditanya orang-orang, Kobuche menyalahkan, saya tidak menyalahkan. Seperti dulu pernah terjadi ya, waktu itu ada terjadi flu burung. Jadi berita besar di mana-mana. Nah, tapi kita di LA biasa-biasa aja tuh. Saya tetap beli ayam, makan ayam seperti biasa, dan akhirnya go down and gone gitu loh. Mungkin diperkirakan seperti itu, tidak diperkirakan seperti sampai saat ini. Gitu. Jadi itu yang saya pertama. Yang kedua juga orang ribut karena Presiden Trump keluar dari rumah sakit lebih awal, pulang ke Gedung Putih, katanya membahayakan bagi pengikutnya, membahayakan bagi Secret Service, membahayakan bagi pegawai rumah Gedung Putih, gitu ya. Ya, it's true juga sih. Tapi menurut saya juga tidak terlalu make sense. Masalahnya kan sama aja dengan nurse perawat di rumah sakit yang merawat orang yang sakit itu ketemu tiap kali ya, tapi mereka kan karena pakai masker jadi aman gitu loh. Jadi memang betul ada risiko, tapi karena pakai masker ya tidak apa-apa gitu loh. So itu pendapat saya. So menurut saya tidak usah itu bukan hal yang layak untuk dipeributkan. Nah, ada di lain pihak juga ada beberapa yang saya tidak mengerti. Seperti misalnya emailnya Hillary Clinton, ya. Apa sih yang diributkan dari emailnya Hillary Clinton? Kenapa itu udah 4 tahun yang lalu loh. Yang diributkan kan karena khawatirnya di email itu ada hal yang rahasia, yang bocor, yang membahayakan keamanan negara. Nah ini udah hampir 4 tahun nih, tidak ada apa-apa tuh, tenang-tenang aja. Kenapa sekarang mau diungkit lagi? Ya menurut saya itu persoalan yang dicari-cari. Terus yang kedua juga mungkin isu aborsi yang sangat mengganggu hati nurani teman-teman kami. Yang saya tahu memang sangat cinta Tuhan dan yang care akan kehidupan. Ya. Cuma saya agak aneh gitu ya. Kenapa harus kan ceritanya begini, bahwa kalau Presiden Trump terpilih lagi, aborsi itu akan diabolish gitu loh ya, tidak boleh ada lagi kayak begitu semua gini. Nah, yang saya heran kan beliau sudah menjabat selama 4 tahun, bahkan waktu itu sempat kongres di mayoritas Partai Republik, Senat Partai Republik, Presiden dari Partai Republik. Kondisi paling ideal udah tiga-tiga ini. Apalagi mungkin di high event di Supreme Court juga 4 orang adalah ditunjuk oleh Presiden Trump. Seharusnya kondisi ideal mereka bisa melakukan sesuatu, iya kan? Kenapa tidak ada yang terjadi apa-apa, tidak dilakukan sesuatu atau apa? Kenapa harus menunggu 4 tahun lagi? Ya, jadi kesimpulan saya ini kayaknya
ini dipolitisasi gitu ya. Jadi kita hati-hatilah kalau menurut saya ya, jangan terlalu emosi ya, pikir panjang aja. Kenapa tidak dilakukan sebelumnya? Kenapa harus menunggu 4 tahun kemudian ya? Ya itulah sedikit yang saya mau share. Mohon maaf ya kalau saya punya ini tidak terlalu berkenan di hati dan pemikiran kalian. Maaf ya. Terima kasih. Rumah gue keren ya. Gue di kabin gue nih di negara antah berantah.